Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Enam jenazah korban pesawat Sam Air dievakuasi ke Jayapura. Ribuan warga Muhammadiyah Merauke sholat Idul Adha di halaman kantor Bupati. Pedagang Cakbong masih berjualan di Seperindak ancam segel lapak pedagang. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi 6 korban pesawat Sam Air yang jatuh di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Jenazah dievakuasi dari tebing setinggi 2073 meter yang terletak di distrik Kwelerak, Kabupaten Yalimo. Jenazah kemudian diterbangkan ke Bandara Wamena, lalu dibawa ke Bandara Sentani menggunakan maskapai Trigana Air. Rabu petang, ke-6 peti jenazah penumpang dan kru pesawat Sam Air tiba di Base Ops Lanut Silas Papare, Jayapura. Dan Lanut Silas Papare menyerahkan ke-6 jenazah kepada Sam Air dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja, Kota Jayapura untuk proses identifikasi. Kita akan lakukan pelabelan, pelabelan jenazah ini dari belum kita buka, dan dari situ nanti kita akan lakukan proses identifikasi. Informasi dari Kasubag Jayawijaya yang datang mendampingi dari apa yang ada, tapi bisa menginformasikan kepada kita. Kemudian saya sudah buat tim, banyak 4 tim postmortem untuk mengidentifikasi ke-6 peti jenazah. Pesawat milik maskapai Sam Air Jumat pekan lalu hilang kontak 7 menit setelah lepas landas dari Bandara Elelim, Kabupaten Yalimo. Pesawat rencananya akan bertolak ke Kampung Piok, distrik Welarek, namun tiba-tiba menabrak tebing. Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena bangkai pesawat berada di bukit. Anggota tim terpaksa harus mengambil jalan memutar untuk mencapai lokasi. Berikut data kru dan penumpang. Pilot Kapten Hari Permadi, Kopilot Levianus Murib, penumpang Bartolomeus, Ebet Heleron, Hermina Heleron, dan Klimpuni. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR berhasil mengevakuasi 2 dari 8 awak kapal Farida Indah yang dilaporkan hilang beberapa waktu lalu. Kedua ABK berhasil diselamatkan kapal nelayan di perairan bagian barat atau sekitar 80 mil dari Timika dalam kondisi selamat. Untuk mencapai lokasi, tim SAR gabungan harus menempuh perjalanan selama 10 jam. Tim SAR telah berkoordinasi dengan kapal yang melintas di perairan Laut Timika, Dobo, hingga Kaimana agar memberikan informasi bila menemukan 6 ABK KM Farida Indah yang hingga kini belum ditemukan. Hari ini tim rescue berhasil mengevakuasi 2 dari 8 penumpang atau person on board yang dicari atas nama Bakris dan Ahmad. Tim rescue melaksanakan aksi untuk mengevakuasi kedua korban tersebut. Kurang lebih jaraknya dari Timika 80 nautical mile dan perjalanan pergi 10 jam, kembali kurang lebih 10 jam. Total perjalanan 20 jam dengan cuaca, dengan kondisi gelombang. Namun tim rescue berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 2 orang tersebut. Adapun 6 orang masih dalam pencarian, sehingga kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kapal yang melintas di perairan Timika dan Dobo sampai ke Kaimana untuk mendapatkan informasi sehingga ke-6 korban lagi yang belum ditemukan bisa dapat ditemukan. Kapal Farida Indah sebelumnya bertolak dari Timika dengan tujuan Kabupaten Asmat. Kapal dengan 8 ABK membawa bahan bangunan diduga mengalami kecelakaan di Laut Mimika pada 19 Juni lalu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Ribuan warga Muhammadiyah di Merauke Rabu kemarin melaksanakan sholat Idul Adha di halaman kantor Bupati Merauke, Papua Selatan. Sejak pukul setengah 7 pagi, mereka sudah mulai berdatangan. Tepat pukul 7 pagi, sholat Idul Adha dimulai dengan Imam Jufri Tamrin, Ketua Muhammadiyah Merauke. Perbedaan dalam pelaksanaan perayaan Idul Adha antara Muhammadiyah dan pemerintah menurut Jufri bukanlah suatu hal yang mendasar, melainkan amanah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukuri adanya suasana yang membangun di dalam kultur kita bahwa Perserikatan Muhammadiyah senantiasa menjalin hubungan satu sama lain walaupun dalam perbedaan di dalam satu sisi. Ya, hal inilah yang kita bisa lihat di kabupaten yang kita cinta di Merauke ini, bahwa alhamdulillah banyak dari beberapa kalangan yang hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti Aid atau Idul Adha pada pagi hari ini. Maka kita mengharap ke depan perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah seperti ini tidaklah menjadi suatu permasalahan, tetapi ini menjadi kita membangun sebuah ukhuwah kebersamaan di dalam perbedaan. Olehnya itu kita mengharap supaya perjalanan ini bisa ke depan membangun kita bersama-sama di kabupaten yang kita cintai di Merauke ini. Umat Islam di Merauke secara umum baru akan melaksanakan sholat Id pada hari ini sesuai dengan keputusan pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sapi kurban Presiden Joko Widodo diserahkan oleh Gubernur Papua Barat di SP4 Kabupaten Manokwari. Sapi jenis simental Brahman seberat 0,9 ton diserahkan Gubernur kepada umat Muslim di Masjid Baitul Amin SP4 Manokwari. Gubernur Paulus Waterpau berharap daging kurban dibagikan merata dan tak hanya umat Muslim, namun umat Nasrani juga bisa menerima. Dapat ini kami mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Presiden, dan kami siap untuk melaksanakan amanah ini, dan nanti kami akan distribusikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sini dengan harapan mudah-mudahan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Lagi, nanti juga terima kasih pada Bapak Gubernur yang bisa memfasilitasi adanya bantuan hewan kurban, dan terima kasih. Pemprov Papua Barat bersama tim penggerak PKK menyerahkan 48 sapi kurban yang tersebar di 7 kabupaten. Sementara itu di Merauke terdapat seekor sapi kurban dengan berat 1,2 ton dan tercatat sebagai sapi kurban paling berat di Merauke. Pak, sapinya sampai segede ini hasil perkawinan apa natural itu apa nih Pak? Hasil kawin suntik IB. IB ya. Itu bibit apa bibitnya sapinya dari Simental. mana? Simental ya, namanya ya. Iya. Itu Silan dengan PO. PO ya. Tapi itu memang sapi asli Merauke semuanya. Asli Merauke. Asli Merauke ya. Iya. Cuma bibitnya didatangkan memang dari Jawa sana. Bibitnya? Didatangkan dari Jawa. Oh, Baru disuntikan ke sapi Merauke. sampai Merauke. Sapi ini dibeli 70 juta rupiah oleh pengusaha dan akan dibagikan kepada umat serta fakir miskin di Merauke. Dari Manokwari dan Merauke, Edi dan Muhammad Ridwan melaporkan.